setiap kali menghasilkan produk, pengembangan produk, itu pasti metode yang digunakan itu R&D. Lalu pertanyaannya, kenapa MPAI mengizinkan kualitatif lapangan, kualitatif library lapangan? Sebetulnya ketika saya memiliki kaprodi, dosen-dosen tetap, dosen-dosen di pajak, belum familiar tentang ini. Lalu saya mikir gitu nih, gimana caranya mereka selalu berkutat di library lagi gitu. Akhirnya mereka merumuskan, oke. Pak Prof. Pertama yang memberikan solusi penengahnya gitu. Kata Prof. Sudah, tidak apa-apa. Kebiasaan rata-rata dosen-dosen agama kan dari UIN itu rata-rata library sama lapangan. Oke, tidak apa-apa kalau sudah mau move on dari itu. Tapi endingnya tetap harus produk, harus mencapai KKM level 8. Jadi ketika diizinkan yang tadi, yang lapangan-lapangan, sebenarnya itu tahapan untuk sampai pada pemahaman agar semuanya paham bahwa R&D itu mudah gitu. Kan nggak gampang Pak bilang gitu. Yang ada mahasiswa ke dosen itu susah. Apa itu R&D gitu kan? Apalagi begitu R&D modelnya berapa banyak? Saya bilang gitu. Belajar lagi kan ya gitu. Jadi R&D itu sebuah alat untuk metodologi penelitian kan alat untuk menghasilkan sebuah produk, baik itu produknya dalam bentuk teknologi pendidikan atau produk apapun termasuk motor, mesin bisa menggunakan R&D, termasuk juga produk dari pendidikan. Itu selalu namanya research and development, penelitian untuk pengembangan. Maka aneh kalau antum nanti di luar sana dan ternyata orang-orang mengetahui bahwa antum menghasilkan sebuah produk, ketika pada dijawab metodologi yang digunakan antum apa dulu kualitatif lapangan, mereka pasti bingung. Kok bisa antum menghasilkan produk tapi kualitatif lapangan? Karena antum tidak tahu sejarahnya. Sebetulnya prosesnya itu adalah ketika antum memberikan kepada ahli. Nah itu. Sekarang apa langkah yang bisa dilakukan di dalam menggunakan R&D? Pertama, ini pasti pengembangan. Maka langkah yang keduanya, pilih model. Karena modelnya banyak. Kalau antum banyak itu takut, ya udah cari dari yang banyak itu 3 aja kuasanya. Atau 4, beristri juga punya 4 kan? Minimal 4 kan lebih banyak gitu. Udah kenali 4 misalkan Fordi, Edi, Sugiono, Bob and Gold misalkan 4 itu aja bisa bedakan dari keempatnya. Itu udah cukup. Tapi jangan merasa bahwa ketika 4 itu kita sudah tahu betul seluruh R&D, nggak gitu. Kita baru mengetahui 4 aja gitu. Dibandingkan dengan hanya mengetahui 1, pasti akan jauh lebih baik yang mengetahui 4 sehingga dia tahu bedanya. Jadi pilih model. Sekarang ketika memilih model, tidak ada satupun model yang terbalik. Yang ada model itu yang berkesesuaian dengan produk antum dan cara antum menghasilkan produk. Jangan saya kan punyanya modelnya Edi, hanya Edi aja begitu. Ini nggak cocok pakai Edi misalnya gitu. Jadi ada cocok dan tidak cocok itu berdasarkan kepada produk yang akan antum hasilkan dan perjalanan sampai menemukan hasil itu gitu akan ada beda. Nah, berarti model taruhlah yang tadi ya, Edi dulu ya. Ini biasanya favoritnya mahasiswa Edi sama Fordi ya, 4D atau 4D itu kan D ya. Sugiono itu 10. Sugiono ada 10. Kemudian siapa lagi? 10. Bob juga sebenarnya Sugiono itu terjemahan dari Bob and Gold. Ini juga 10. Ini 10 itu maksudnya 10 langkah. Langkah yang paling simpel kan ini. Tapi ini dengan ini juga berbeda. Saya akan paparkan ya. Sampai jam berapa kita? Antum aman kan? Aman Bu. Ketika menggunakan R&D berarti pada rumusan masa dulu.
rumusan masalah antum tidak dibuat begini. Rumusan masalah antum berubah menjadi di sini saja ya, rumusan masalahnya menjadi menjabarkan langkah ini, tapi dibuat singkat. Kita bantu mahasiswa kita dengan 3 saja rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana analisa kebutuhan pengembangan, lalu judul. Paham ya maksud judul? Rumusan masalah kedua, bagaimana judul. Berarti kan bagaimana model kan gitu. Bagaimana produk kan gitu. Yang keempat, bagaimana kelayakan judul. Selesai untuk rumusan masalahnya. Apakah Bapak dan Ibu mau kreatif mengganti-ganti kalimat? Boleh, asal jangan keluar dari esensi. Yang ada begitu ganti kata, ganti kalimat, ngaco gitu. Jadi nggak usah gengsi dengan sama, nggak usah gengsi. Yang nanti kalau mau mengeksplor kalimat berbeda itu bukan di sini tempatnya. Di bab 2, di bab 3, di bab 4, mestinya boleh untuk eksplor. Aku nggak mau sama yang lain ya. Kalau di sini udah bagaimana analisa kebutuhan pengembangan judul, bagaimana judul, kemudian bagaimana kelayakan judul. Mari kita tempelkan contoh, siapa yang ada di? Coba kita tempelkan. Metode misalkan Bu. Apa? Metode misalkan. Bagaimana analisa kebutuhan pengembangan, metode apa? Judul saya Bu. Iya. Metode kreatif mengajar hadis. Metode kreatif mengajar hadis untuk Sanawiyah. tingkat MTS ya. MTS. Nih, saya ulang ya. Bagaimana analisa kebutuhan pengembangan metode kreativitas mengajar hadis untuk guru MTS. Berarti yang keduanya bagaimana metode Judul. kreativitas mengajar hadis untuk bahasa. Yang ketiga, bagaimana kelayakan metode bla bla bla. Udah nyambung? Oke. Rumusan masalahnya. Maka tujuan penelitiannya tadi kan bagaimana analisa. Berarti tujuannya menganalisis kebutuhan pengembangan judul. Tujuan yang kedua, berarti kan tadi bagaimana judulnya, berarti mendesain atau merumuskan atau mendesain. Lebih baik merumuskan, karena ini tujuannya bukan tahapan D yang pertama, tapi di akhir D produk. Yang ini berarti merumuskan. Langsung ke judul. Kemudian yang ketiga, menguji kelayakan judul. Ini baku semuanya. Udah terpola begitu aja. Ini rumusan masalah lalu ke tujuan. Setelah itu ke metodenya. Kalau metodenya EDI, nah ini agak berat ini. EDI berarti kan A pertama itu kan sebetulnya analisis kan, analyze ya, analisis atau analyze. D yang kedua kan desain kan, di Indonesia kan desain kan gitu. D yang ketiganya development atau membangun, development. Yang keempatnya implementation, kita sudah tahu implementasi kan. Kemudian yang E-nya evaluasi. Ini kan penjabaran dari itu. Rumusan masalah ini sebetulnya merangkum dari ini. Mari kita cek. Analisis ini sudah dilakukan di rumusan masalah 1. Desain dan development serta implementation itu terwakili di rumusan masalah 3. Sementara evaluasi ini kan masih lahir, itu dijawab di rumusan masalah 2 mewakili. Tapi saya tidak mau Edi, saya menggunakan Sugiono yang 10 tetap
bagaimana analisis kebutuhan pengembangan, ini kan dari sini. Jadi EDI itu ada dua analisanya. Saya mau menghasilkan gelas yang lebih keren daripada gelas yang pernah ada di dunia saat ini. Oke, mau menghasilkan gelas. Maka agar saya bisa memastikan bahwa gelas yang akan saya hasilkan itu memang dibutuhkan oleh pengguna, maka perlu analisa kebutuhan kan? Perlu analisa kebutuhan kan? Makanya saya perlu membuat Google Form untuk bertanya pada ibu-ibu, karena gelas biasanya ibu-ibu, atau ke rumah makan misalnya yang betul gelas, saya Google Form. Pertanyaannya nggak usah terlalu ribet, cukup 5 pertanyaan yang di situ menggambarkan bahwa nantinya akan ada muncul jawaban kebutuhan untuk pengembangan gelas. Misalkan gelas yang dari kaca tapi kalau dibanting 10 kali nggak pecah misalkan, atau gelas yang kalau di remote bisa datang sendiri misalkan. Misalkan gelas yang ketika mau pecah kita bisa remote nggak jadi pecah misalkan. Apakah perlu itu? Misalkan ternyata jawabannya perlu. Nah, kan 5 pertanyaan di Google Form itu misalkan apakah rumah makan ibu memerlukan gelas yang kekinian misalnya? Rumusan masalah yang kedua misalkan, apakah ibu memerlukan gelas yang tidak mudah pecah? Apakah ibu memerlukan gelas yang bisa menggunakan remote control misalkan apa? Nah, itu kan harapannya supaya mereka menjawab ya, kan? Maka tidak ada penguji meminta bahwa kenapa pertanyaannya begitu, nggak ada. Yang penting nanti ketika antum menyusun di Google Form 5 pertanyaan minimal, silahkan menggak di sebelah situ menggak. Ketika saya lanjutkan ya, ketika sudah menyusun 5 pertanyaan yang simpel, bahwa saya yakin produk saya nanti itu akan dibutuhkan gitu. Kan nanti ketika antum menyebar Google Form, antum kan tidak perlu ke lapangan kan, dari sini aja bisa ke Papua kan, dari sini bisa ke mana, Medan. Asal antum kenal channel ada berapa orang, kan mesti kan 5 pertanyaan sederhana gitu. Pasti nanti akan ada yang menjawab ya, tidak kan gitu. Ada yang itu jawaban pilihan dari antum ya, tidak, mungkin tidak tahu misalkan. Berarti nanti ketika 5 pertanyaan ini diisi oleh 100 orang dari provinsi yang berbeda, provinsi 1 10 orang, provinsi 10 misalkan, maka nanti kan akan masuk ke Excel kita kan, karena kita yang membuat Google Form-nya kan. Maka dari jawaban semua itu masuk ke Excel kita, maka nanti kan kita bisa ubah jawaban yang ya tidak ini menjadi diagram kan. Kayak sekarang Anies atau nanti kan yang menjawab dia misalkan 67%, yang menjawab ini misalkan 30% misalkan, itu 1%. Maksudnya tentang presentasi ini kan otomatis dari Excel kita kan. Ketika dijawab kan, nih Bapak dan Ibu, pada saat antum membuat Google Form nggak harus oleh antum pun nggak ada masalah. Antum nyuruh siswa antum nyuruh tetangga antum nyuruh istri antum, suami antum, tolong dong buat Google Form, terus nanti tolong dianalisa langsung jadinya gambar ini, nggak jadi masalah. Kita akan tanya, apakah Bapak yang membuat Google Form enggak? Bapak itu ahli, ilmuwan, nggak perlu harus teknisnya bisa nyuruh orang. Tapi jangan Pak, kata Bu Imas disuruh ini, terserah Bapak, pertanyaannya Bapak sendiri, nanti semuanya itu nggak bukan ahli namanya. Praktiknya biarkan orang lain garap pun nggak jadi masalah. Berarti pada saat kita membuat Google Form, menyebarkan, mereka menjawab, masuk ke Excel kita, berarti kita sedang berproses di sini. Pada saat hasil jawabannya 1 bulan baru akan misalkan 1 minggu dulu udah jadi gitu. Pada saat sudah ada di Excel kita diubah menjadi ini nanti akan menjadi muncul di bab 4. Jawaban rumusan masalah satunya kan bagaimana analisa kebutuhan. Bab 4 antum sudah punya datanya. Tinggal antum kembangkan sekian orang yang perempuan menjawabnya kan gitu. Nah, itu baru analisa yang pertama, Google Form. Analisa yang kedua, kan tadi saya membuat gelas yang kalau mau pecah bisa di remote nggak jadi pecah.
yang kalau saya butuh dia bisa datang sendiri misalkan, yang misalkan terbuat dari bahan yang aman, plastik kan tidak aman misalkan. Ketika saya sudah mendapatkan program ini kan saya perlu belajar dari gelas yang telah ada. Kan nggak mungkin saya mempelajari ini menghasilkan gelas yang baru, tapi saya AB terhadap gelas yang telah ada, nggak mungkin. Pasti kita perlu membaca diameter dari sini ke sini supaya enak nyaman digunakan misalnya. Bahan ini supaya dia awet, tidak terlalu ini karena dingin panas. Kan kita perlu mempelajari yang telah ada. Setuju? Karena yang mau dibuat gelas yang kita pelajari bukan mangkok atau piring, tapi gelas. Maka berarti analisa yang kedua adalah analisa terhadap produk yang sudah ada. Kalau antum metode, antum cari metode mengajar kreatif yang sudah ada. Apa tujuannya? Untuk mengulik dia. Apa kelebihan ini dan apa kekurangan ini? Kelebihannya nanti akan diadopsi untuk produk saya yang baru, kekurangannya untuk saya menghindari, menyempurnakan menjadi yang lebih baik. Berarti di sini boleh ada satu produk, boleh 2, boleh 3, boleh 10, dan gak perlu ke lapangan. Cukup antum dapatkan aja produknya, lalu antum kuliti, lalu antum bongkar di bagian mana kelemahan dan kelebihannya. Itu namanya analisa. Berarti analisa antum terhadap produk ini akan menjadi jawaban masalah satu. Gimana caranya menganalisa? Dari teori. Menurut teori, gelas itu apa kan itu? Alat untuk minum. Masa alat untuk minum mirip dengan WC? Misalnya nggak mungkin. Alat untuk minum bentuknya ini berarti nanti akan mampu menampung air kan gitu. Gimana caranya kita menganalisa? Menganalisa itu menemukan kelebihan dan kekurangan berdasarkan kacamata teori di bab 2. Jadi nggak bisa ngarang gitu, nggak bisa ngarang. Kalau menurutku kira-kira ini tuh nggak bisa ngarang. Harus berdasarkan teori. Pisau analisa di bab 2. Oke, ini analisa. Setelah antum membongkar habis ini, maka langkah kedua desain. Oke, kan kita sudah membongkar habis tuh produk gelas yang sebelumnya. Maka kita melakukan mendesain gelas yang baru yang punya kita. Maka kita lakukan desain. Ini namanya prototipe awal. Desain awal, prototipe awal berdasarkan kita menganalisa ini. Sebetulnya pekerjaan kita hanya selesai sampai di sini. Selesai. Sebetulnya. Karena yang berikutnya cuma moles. Setelah desain kita jadi, menunjukkan bahwa gelas kita lebih baik daripada gelas ini dan ini dan ini. Meskipun nggak bisa pakai remote, meskipun nggak bisa anti pecah, gitu. Tapi lebih baik dari ini dan ini, gitu. Desain ini. Maka langkah berikutnya, hasil desain kita ini diserahkan kepada para ahli, seperti FGD. ahli gelas, ahli rumah makan, ahli estetika, ahli seni, berbicara tentang gelas itu kita minta mereka memberikan masukan. Pada saat development itu kita meminta desain kita yang pertama itu diberi masukan. Maka setelah diberi masukan lahirlah prototipe yang kedua. Karena kita mengikuti saran dari para. Setelah jadi prototipe yang kedua dari para ahli, kita minta ke user yang punya rumah makan, ibu-ibu yang senang gelas, dan ini bu, menurut ibu ini prototipe gua, menurut ibu ini kekurangannya apa ini gitu. Misalkan kekurangannya terlalu tinggi, ini terlalu kualitasnya terlalu mahal untuk dibeli, misalkan berarti kan mulai mengindahkan dari user. Lahirlah prototipe yang ketiga. Prototipe yang ketiga ini cukup antum susun lagi berdasarkan user, kembangkan lagi, sempurnakan lagi berdasarkan user, baru terakhir kembalikan hasil terakhir ini kepada ahli yang dulu memberikan developer. Itu namanya evaluasi. Selesai.
Alhamdulillah. Sudah. Selesai. Jadi sebetulnya pekerjaan kita beratnya sampai sini aja. Berikutnya tinggal ahli, user, ahli perbaiki, user perbaiki. Kembalikan lagi ke ahli. Kalau misalkan aman, udah itu produk jadi. Selesai. Itu untuk yang R&D. Gak perlu ke lapangan. Gak perlu pabrik membuat gelas ini di mana ya? Saya harus wawancara pimpinannya. Saya nggak perlu. Tapi kalau antum ngakunya kualitatif lapangan, nggak mungkin antum tidak observasi, nggak mungkin tidak wawancara. Begitu saya sampaikan begitu kepada para dosen, baru gitu. Bapak mau tetap kembali ke lapangan? Nggak mau gitu. Tapi ini Bu, kita boleh pakai 4 ininya Bu, 4 teori tadi. Apa cukup satu aja? Satu aja ya? Ini maksudnya? Iya. Satu aja cukup ya. Kalau antum memilih ini ya udah cukup ini. Kalau antum pilih ini lagi mungkin nggak begitu. Nambah lagi. Ya. Untuk hidran boleh. Boleh. Berarti yang masalahnya dirubah. Ya. Nggak apa-apa itu masalah. Ya jadi masalah. Asal bener aja urusan masalah. Tapi maksudnya Atau langsung asal nggak jauh dari ini alapan kan nanti screeningnya ada di boleh kantor ke prodi. Tapi yang saya khawatirkan antum menunggu respon saya Pak Abbas gitu ya. Selama D-nya di mana? Prodi apa ya? D yang pertama itu define. Define itu mendefinisikan. Halo, mendefinisikan. Kalau produk antum itu langkah pertamanya tidak mendefinisikan, kenapa harus menggunakan 4D? Apa contohnya yang awalnya mendefinisikan? Ketika belum ada produk apapun yang bisa dianalisa, maka berarti dimulai dari konsep mendefinisikan. D pertamanya. D yang keduanya desain. D yang ketiganya mirip dengan development dan seterusnya. Jadi kenapa saya menggunakan ED? Karena memang saya menganalisa produk yang telah ada sebelumnya, gitu kan? Kenapa Anda menggunakan 4D? Karena saya memang dimulai dari define. Oke, sekarang yang Sugiono. Sugiono itu tahap yang pertama itu apa sih namanya ya? penelitian pengumpulan data Penelitian apa? dan pengumpulan data. Nah, penelitian dan pengumpulan data. Penelitian dan pengumpulan data itu hampir mirip dengan analis. Penelitian itu menggali kebutuhan. Ada masalah apa sih gitu terkait dengan lemahnya gelas gitu kan? Penelitian itu dan analisa kebutuhan itu tahap pertama. Tahap kedua Perencanaan. perencanaan. Merencanakan apa yang harus disiapkan untuk nantinya dibutuhkan dalam desain. Kan kalau di sini langsung apa desain. Kalau Sugiono sebelum desain itu kan di sini apa yang akan direncanakan di sini dan itu. Setelah perencanaan, Pengembangan draft awal. nah namanya desain. Langkah ketiganya adalah pengembangan tahap awal, namanya prototipe awal. Yang keempat, Uji coba lapangan awal. uji coba lapangan awal. Berarti lapangan awal bisa ke ahli. Lapangan awal ke ahli dulu. Berikutnya Revisi hasil uji coba. revisi hasil uji coba lapangan awal. Berarti memperbaiki dari ahli. Yang berikutnya Uji lapangan produk utama. uji lapangan produknya, diuji lapangan ke user. Dan gitu. Berikutnya revisi dan gitu. Jadi intinya mau menggunakan model manapun kembalinya ini. Jadi kami memeras otak, membantu antum menyederhanakan. Gitu. Udah disederhanakan, antum pengen macam-macam lagi gitu dan salah lagi. Dengan kreatif ceritanya gitu. Oke gitu Pak. Model manapun sebetulnya kembali ke 3 itu dan pastikan memilih yang paling sesuai. Dan model menyesuaikan dengan judul yang kita sajikan. Model dipilih berdasarkan judul. Judul itu maknanya kan produk. Berarti kalau metode lebih pas ke ED itu ya. Tergantung produk antum apa.
Kalau contoh produk antum misalkan, modul memang belum ada sama sekali misalkan modul kisah teladan untuk pendidikan janin ibu hamil misalkan. Di Singapura nggak ada, di belahan bumi manapun nggak ada modul itu, bisa 4D gitu kan, mulai dari define, mendefinisikan. Tapi kalau modul itu sudah ada, modul yang banyak itu apa contohnya? Modul mengajar itu banyak. Berarti di analis itu. Produk dalam program bimbingan Mas bisa kan? Yang disebut produk itu nih, misalkan program bimbingan konseling religiusitas untuk ibu hamil dalam pendidikan janin, ini program. Judul antum itu udah produk. Judul tesis antum itu produk. Modul pendidikan keluarga dalam menanamkan karakter Islami pada usia dini, ini produk. Metode bermain dalam pembelajaran bahasa Arab untuk sekolah dasar fase A, itu produk. Metode berosmos. Program pendidikan manajemen keuangan menuju terbentuknya keluarga sakinah bagi calon pengantin, itu produk. Suplemen pendidikan fikih siswa sekolah dasar Islam terpadu fase C, ini produk. Jadi apa sih produk? Ya judul antum itu sudah saya bimbing melalui seminar, itu produknya. Ada lagi? Enggak. Ini tadi yang udah Ibu sampaikan, saya mengambil R&D Board and Goal, ada 10. Tapi karena terkendala waktu, jadi saya lebih menyederhanakan menjadi 7 Wina Sanjaya. Menurut Wina Sanjaya. Berarti nanti antum sebutkan saja Board and Goal dalam pengembangan Wina Sanjaya di pusat 3-nya. Tapi kan itu dikemasnya. Wina Sanjaya dia merumuskan 7 Iya. atau penelitian Wina Sanjaya dari Board and Goal menjadi 7. Board and Goal menjadi 7 karena Bentar. Bedanya gini nih bedanya. Ada riset tentang metodologi, ada riset tentang produk menggunakan metodologi. Halo, dapat ditangkap? Ada riset menghasilkan metodologi baru, ada riset menghasilkan produk menyederhanakan metodologi. Bisa ditangkap bedanya? metodologi Kenapa? menyederhanakan Nggak bisa. Kalau ada banyak riset yang hasil risetnya adalah menyederhanakan metodologi. Judulnya aja udah menyederhanakan metodologi di judul risetnya. di sini enggak sih, jadi karena kan di Board and Goal itu lebih banyak revisi ya, jadi Iya, kan sebetulnya termasuk saya pun di penelitian saya 2018 ketika dapat hibah riset dari Dikti, saya sederhanakan Board and Goal menjadi 3. Ketika antum membaca artikel saya, itu ada Board and Goal yang 10, saya sederhanakan menjadi 3. Tapi Imas Kamiarangan tidak bisa antum gunakan metodologi, misalkan Board and Goal dengan 10 langkah sebagaimana yang disediakan oleh Imas Kamiarangan, itu tidak bisa. Yang bisa adalah ketika saya belum pernah melakukan riset, saya melakukan riset menyederhanakan metodologi. Oke. Sehingga di judulnya, di abstrak hasil penelitian adalah merumuskan hasil metodologi baru. Nah, orang itu boleh dirujuk.